Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat, a'azakumullah. Kita masih di pembahasan tentang hukum menyembelih untuk selain Allah. Babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang apa yang datang dalam masalah menyembelih untuk selain Allah. Dibawakan di sini hadis, beberapa dalil dari ayat Al-Quran, yaitu ayat yang pertama, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad, sungguhnya salatku dan menyembelihku, hidup serta matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ayat yang kedua yaitu firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Dan menyembelihlah, salatlah untuk Rabbu dan menyembelih kurbanlah. Lalu dalil yang ketiga, hadis Ali bin Abi Thalib, bahwa yang menyembelih untuk selain Allah itu terlaknat. Ya. Disebutkan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan laknat ini ada dua macam, ada laknat yang besar, laknat yang bermakna dijauhkannya dari rahmat Allah selama-lamanya, dan ada laknat yang kecil, yakni dijauhkan dari rahmat Allah sementara. Dan menyembelih di sini karena dia syirik besar, maka laknat yang abadi, dijauhkan dari rahmat Allah selama-lamanya. Kita masuk sekarang hadis atau dalil yang keempat, yaitu hadis dari Tariq bin Syihab. Taib. Hadis ini para jamaah sekalian diperselisihkan oleh para ulama ahli hadis tentang kesahihan dan kelemahannya. Ya. Jadi hadis ini diperselisihkan sahih atau tidak. Taib. Namun seandainya dianggap sahih, maka tetap kita ambil pelajaran-pelajaran, karena secara makna ya benar. Kita ambil beberapa pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Kita baca, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Tariq bin Syihab, dari Tariq bin Syihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, dakhala al-jannata rajulun, seseorang masuk surga, fi dzubabin, karena sebab. Jadi fi di sini maknanya fi as-sabab atau fi sababiyah. Ya. Jadi karena sebab lalat. Wa dakhala an-nar rajulun fi dzubabin, dan juga seseorang masuk neraka karena sebab lalat. Hadis yang semacam ini contohnya seperti dakhalatil mar'atu dakhalatil mar'atu nar fi hirra. Ada wanita masuk neraka gara-gara kucing. Sama fi di situ maknanya sababiyah. Ya. Seseorang masuk surga karena sebab lalat, dan seseorang masuk neraka karena sebab lalat. Qalu, para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana kok bisa terjadi seperti itu ya Rasulullah? Jadi ada orang masuk surga karena lalat, masuk neraka karena lalat. Maka Nabi ceritakan kisahnya, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yuzawwijuhu. Ada seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu marra rajulani, ada dua orang lewat, ala qaumin lahum sanamun, kepada suatu kaum yang dia memiliki patung atau berhala. Ya. La yuzawiju ahadun,
mereka tidak membolehkannya siapapun, ahadun, siapapun, hatta yuqarriba lahu syai'an, sehingga dia mempersembahkan untuk berhala tersebut, untuk patung tersebut sesuatu. Ya. Jadi tidak diperbolehkan lewat, kecuali kalau mempersembahkan untuk berhala itu sesuatu persembahan dalam rangka mendekatkan diri, taqarrub. Qalu li ahadihima, yani kaum tersebut mengatakan kepada salah seorang yang lewat. Ini ada dua orang yang lewatnya ya. Kata mereka kepada yang lewat, qarrib, berkurbanlah, yakni taqarrublah. Qarib maknanya berkurbanlah. Jadi kurban itu diambil dari kata qaraba, dekat. Maka yang berkurban itu dengan menyembelih mendekatkan diri kepada Allah, disebut kurban. Qarrib, berkurbanlah. Ya. Qala, orang ini mengatakan yang lewat tadi, laisa indi syai'un uqarribu. Saya tidak memiliki sesuatu untuk saya kurbankan, untuk saya persembahkan. Ya, persembahkanlah, dia bilang saya tidak punya sesuatu untuk saya persembahkan. Qalu lahu, lalu mereka mengatakan kaum tersebut kepada orang ini, qarrib walau dzubaban. Persembahkanlah, berkurbanlah untuk berhala ini walaupun hanya seekor lalat. Maka faqarraba dzubaban, maka dia pun berkurban taqarrub dengan lalat tersebut, karena kalau tidak juga nanti dibunuh ya, sehingga dia cari selamat. Faqarraba dzubaban fakhalau sabilahu, maka dia dibiarkan untuk lewat ya. Fakhalau, dibiarkan, sabilahu, jalannya, ini dibiarkan lewat. Lalu kata Nabi, fadakhalan nar, lalu masuk neraka. Ini tidak langsung, tapi hidup dulu, nanti pas mati masuk neraka. Maksudnya demikian. Bukan berarti langsung masuk neraka, enggak. Ya. Jadi dia hidup, lalu setelah itu mati, nanti dia masuk neraka. Wa qalu lil akhar, lalu kaum itu mengatakan kepada yang satu lagi, orang yang lewat, qarrib, berkurbanlah, persembahkanlah. Qala, dia berkata, ma kuntu. Perhatikan perbedaan jawabannya. Kalau yang ini memang bukan mengatakan saya tidak punya, tapi saya tidak akan berkurban. Kalau yang tadi saya tidak punya, kalau punya saya berkurban walaupun apa saja ya. Kalau ini enggak, dia mengatakan ma kuntu ya, tidaklah aku liuqarribu ya, li ahadin syai'an dunallah, aku tidak pernah, tidak akan boleh berkurban terhadap sesuatu, terhadap seorang pun syai'an dengan sesuatu, dunallah, kecuali hanya kepada Allah. Nah, ini jelas ahli tauhid ya. Akhirnya apa? Akhirnya fadharabu unuqahu, lalu dia penggal, mereka memenggal leher orang ini, lalu dia mati, fadakhalan nar, lalu dia mati, fadakhalal jannah, lalu masuk surga. Dia mati lalu masuk apa? Masuk surga. Baik. Sekali lagi hadis ini diperselisihkan para ulama keabsahannya ya. Keabsahannya. Makanya di sini dikatakan oleh Syekh Fauzan, kita baca Tariq bin Syihab. Ya, siapa Tariq bin Syihab? Huwa Tariq bin Syihab Al-Bajali. Dia adalah Tariq bin Syihab Al-Bajali Al-Ahmasi ya. Dan dia ra'a an-nabiyya, dia pernah melihat Nabi, yakni melihat Nabi, namun walam yasma', tidak mendengar riwayat dari Nabi ya. Maka hadisnya mursal. Nah, fa hadithuhu mursalun, maka hadisnya dianggap hadis mursal. Sehingga dengan ini ulama berbeda pendapat tentang keabsahannya. Hadis mursal termasuk ya hadis yang lemah ya. Mata Tariq bin Syihab meninggal sanata 83 min al-hijrah, tahun 83 Hijriah. Baik. Hadis ini para jemaah, mungkin kita ambil sedikit penjelasan. Ini hadis bercerita tentang orang-orang terdahulu ya. Orang-orang terdahulu
disebutkan oleh para ulama bahwa ini syariat orang-orang terdahulu, sehingga di antara syariatnya mereka tidak boleh mengambil rukhsah, ya, tidak boleh mengambil rukhsah. Namun sebagian ulama mengatakan, ya, sebenarnya boleh, cuman dalam kasus ini ada orang yang tidak mengambil rukhsah. Ini kan posisinya dipaksa mau dibunuh, ya, sehingga dalam ajaran Islam itu boleh, ya, untuk mengucapkan kata-kata kufur, untuk melakukan kekufuran kalau dipaksa, ya. Cuman pertanyaannya di dalam hadis ini, kenapa mereka tidak mengambil rukhsah? Di antaranya orang yang satu ini tidak mau berkurban sehingga dibunuh, ya. Maka ada beberapa jawaban dari para ulama. Jawaban yang pertama, bahwa syariat mereka memang tidak membolehkan uzur, mengambil uzur karena dipaksa. Dan ini dikuatkan oleh hadis Nabi, ya, bahwa syariat umat Islam inilah syariat yang Allah memaafkan orang kalau dipaksa. Innallaha tazawaja an ummati, sesungguhnya Allah memaafkan umatku an-nisyan wal khata' wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku lupa, tidak sengaja, dan dipaksa. Jadi dari hadis ini isyarat menunjukkan kalau umat dulu berarti apa? Tidak dimaafkan lupanya, tidak dimaafkan kelirunya atau tidak disengajanya, dan tidak dimaafkan karena dipaksanya. Jadi tiga hal ini kekhususan umat Islam. Lupa. Jadi umat dulu kalaupun lupa dosa gitu loh, tetap jamaah. Umat dulu kalau tidak sholat karena lupa tetap dosa. Umat dulu walaupun tidak sengaja tetap dosa. Umat dulu walaupun dipaksa dalam satu masalah dia lakukan tetap dosa. Nah, ini alasan yang pertama. Kenapa orang tadi tidak mau berkurban untuk berhala, tapi dia memilih mati? Apa jawaban yang pertama? Karena syariat mereka tidak memberikan udzur karena dipaksa. Karena udzur adalah khasais, kekhususan hadhihi syariati samhah, kekhususan syariat Islam yang mudah ini. Jelas ya? Itu yang pertama. Yang kedua, orang itu memang tarkur rukhsah wa akhdhu wa akhadha bil azimah. Orang itu memang meninggalkan rukhsah, dan boleh, karena rukhsah itu tidak wajib diambil, tapi boleh ditinggalkan. Boleh dia mengambil azimah, yakni meninggalkan rukhsah. Jadi dia memilih dibunuh, tidak masalah, karena dibunuhnya pun mati syahid, ya. Tapi mengambil rukhsah juga boleh. Itu. Ini pendapat yang kedua atau kaum yang kedua. Atau bisa jadi ada yang ketiga, bahwa orang ini yajhal hukmar rukhsah lil mukrah. Jadi orang ini memang tidak tahu bolehnya mengambil rukhsah bagi orang yang dipaksa, ya. Karena tidak tahu, akhirnya dia tidak mengambil rukhsah tersebut. Nah, ini diantara kemungkinan, ya, atau tiga kemungkinan kenapa orang ini, ya, tidak mau berkurban untuk berhala, ya. Ya memang dia berjamaah, ya, karena mempertahankan akidahnya, ya. Cuman kenapa tidak mengambil rukhsah? Nah, ini diantara sebabnya, atau diantara beberapa kemungkinan, sebab-sebab kemungkinan. Baik. Fi dzubabin ay bisababi dzubabin. Makna karena, ya, fi dzubabin tentang nyamuk atau pada nyamuk, pada lalat, ya, pada di sini maknanya sabab. Ini fi, inilah para jamaah sekalian, dalam bahasa Arab ada huruf-huruf yang mabani, huruf-huruf yang bermakna. Seperti fi. Fi di sini banyak sekali artinya. Bisa fi dzaraf, maknanya di dalam. Fil bait, fil masjid, di dalam masjid, di dalam rumah. Bisa fi bermakna at-tafakkur.
Fi maknanya tafakkur atau tadabbur atau merenungi. Ya. Fi tentang. Ya. Kalau di an-nadhar misalnya dimutadikan dengan fi. Ada fi bermakna juga as-sabab, fi as-sababiyah. Fi maknanya sebab seperti dalam hadis ini. Ya, dakhalal jannata rajulun fi dzubab. Seseorang masuk surga karena lalat. Adapun sonamun di sini kaum yang memiliki sonam. Sonam yakni ma'ubida min dunillah ala hayati al-haywanati awil insan. Yani sesuatu yang disembah selain Allah yang berbentuk manusia atau hewan. Itu namanya sonam. Adapun kalau al-wathan dia lebih umum dari sonam. Kalau wathan ma'ubida min dunillahi ala ayyi syai'in kanat, sesuatu yang disembah selain Allah dalam bentuk apapun, itu namanya al-wathan atau jamaknya al-awthan. Adapun sonam jamaknya asnam, ini adalah yakni sesuatu yang disembah dalam bentuk patung, hewan atau manusia. Kemudian la yujawijuhu ay la yamuru bihi wa la yata'addahu. La yujawiju artinya kalau secara bahasa artinya melampaui, melewati. Makanya yang disebut dengan ekstrim itu orang yang melampaui batas. Maka orang yang melewati juga disebut di sini la yuzawijuhu ay la yamurru bihi, yang tidak dibiarkan melintas, wala yata'addahu, tidak dibiarkan melampauinya, tidak dibiarkan lewat. Taib yuqarribu, arti yuqarribu untuk taqarrub, mendekatkan, mananya ayyadbah, ya, an yuqarriba ya, atau hatta yuqarriba, ini maknanya yuqarrib yakni yadbah, menyembelih. Oleh karena itu menyembelih kurban disebut kurban karena kurban artinya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Taib, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis secara global para jemaah. Perhatikan di sini, yukhbiru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an khuturati syirik, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengkabarkan tentang khuturah, bahaya. Bahaya apa? Bahaya asyirk wa syana'atihi, dan keburukannya. Ya. Bahayanya apa? Di dunia, di akhirat. Bahaya syirik. Di dunia orang berbuat syirik itu akan sesat hidupnya dalam beragama dan akan lemah hidupnya juga, karena bergantung kepada makhluk. Selalu gelisah, tidak ada ketenangan. Orang yang nempel-nempel jimat, bergantung kepada jimat, ini kan syirik. Dia akan lemah. Makanya kata Nabi, man wada'a wataran wada'allahu lah. Siapa yang menggantungkan jimat terbuat dari kerang atau yang lainnya, maka Allah akan berikan rasa ketergantungan, menunjukkan lemah. Ya. Man ta'alaqa tatimatan, man ta'alaqa tamimah, siapa yang menggantungkan tamimah jimat, fala atammallahu lah, maka Allah tidak akan berikan ketenangan baginya yang gantungan jimat itu. Selalu gelisah, takut jimatnya sudah tidak mempan lagi, sehingga harus cari lagi dukun yang lebih kuat. Akan itu akhirnya. Beda dengan misalnya para pedagang yang bergantung hanya kepada Allah, tenang dia, rizkinya semua sudah diatur oleh Allah. Kemudian dengan diraih dengan ketakwaan. Ya. Karena Allah mengatakan, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitan, jalan keluar dari permasalahan, dan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka para pedagang kalau ingin lancar dagangannya, berkah, dapat rezeki, keuntungan dari jalan yang tidak diduga-duga, takwa, menunaikan perintah-perintah Allah dengan semangat, menjauhi semua maksiat. Maka dagangan yang pakai jimat-jimat tidak berkah, karena itu maksiat. Ya. Walaupun mungkin laris tapi habis, tidak bawa berkah para jemaah. Ya.
Di akhirat syirik bahaya. Allah haramkan ampunan, Allah kekalkan dia kalau masuk neraka, ya. Kemudian juga dosa tidak akan diampuni. Tapi kalau orang bertauhid, dosa sebanyak bumi sekalipun, kan itu dalam hadis bab yang sudah berlalu, dosa sepenuh bumi pun ada harapan diampuni Allah kalau dia bertauhid, tidak berbuat syirik. Maka pentingnya kita untuk menjaga tauhid dan pentingnya kita untuk berhati-hati dari kesyirikan. Hidup di akhir zaman berjamaah harus kita fokuskan dua hal. Satu, tauhid ini, karena hakikat orang itu husnul khotimah, hidup di akhir zaman apabila mati dalam keadaan lurus akidahnya. Bukan sebab banyak amal ibadah, tidak, tapi lurus akidah. Karena percuma, tidak ada manfaat amal banyak tapi rusak akidah, sia-sia, tidak berguna lagi. Lain asrakta la yahbatuna amalu, kalau engkau berbuat syirik batal seluruh amalanmu wahai Muhammad, kata Allah. Terus yang kedua jemaah, hidup di akhir zaman sekarang ini harus memperbanyak amal ibadah. Kata Nabi SAW, badiru bil amali fitanan kaqit'i lailil mudlim yusbi rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Kata Nabi, segera banyak beramal sebelum datang fitnah yang bagaikan potongan malam gelap gulita. Saking beratnya fitnah ini, kata Nabi, orang paginya iman, sore sudah kafir. Perbanyak amal ya, banyak baca Quran, laki-laki berangkat ke masjid, jaga sholat sunnah, baca Quran, zikir, banyak sedekah. Ini di akhir zaman. Apalagi kita di akhir zaman ini banyak orang yang mati mendadak. Sehingga kalau kita beramal kontinu senantiasa, harapan besar untuk husnul khatimah. Inna min asrati sa'abi motil faj'ah, sungguhnya di antara ciri kiamat dekat adalah banyak mati mendadak. Akidah yang lurus, perbanyak amal. Inilah dua prinsip hidup di akhir zaman para jemaah. Berikutnya, fayuhadditsu ashabahu, maka beliau pun menyampaikan, menceritakan kepada para sahabatnya. Wa yabda'u hadithahu, dan beliau mulai ceritanya kepada para sahabat, bibidayatin taj'alu an-nufusa tastaghribu. Beliau mengawalinya dengan sesuatu yang membuat hati jiwa ini tastaghrib, ya, membuat jiwa ini terhenyak gitu, kagum, kaget gitu. Apa itu disebutkan oleh Nabi? Ya, Nabi sebutkan ada orang masuk surga dengan sebab lalat, masuk neraka dengan sebab lalat. Nah, ini juga metode kita dalam menyampaikan juga seperti ini para jemaah. Sampaikan dulu poin-poinnya, baru sampaikan dalil. Kalau bisa sampaikan poin-poin itu yang membuat orang penasaran. Hatta termasuk dalam memberi judul juga boleh. Ambil judul yang membuat orang penasaran, orang membuat ingin untuk mendatangi. Nabi juga kalau berbicara menceritakan sesuatu kepada sahabat demikian. Nabi tidak menyebutkan, sahabat sini ada dua orang, ada cerita dua orang, tidak gitu. Tapi Nabi sebutkan dulu, dakhalal jannah, ya, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin. Lalu Nabi sebutkan ada dua orang yang melintasi satu kaum yang punya berhala. Jelas ya? Lihat kata Syekh di sini. Jadi wa tatatalla'u ila siyaqil hadis, dan bisa dilihat bagaimana siyak konteks kalimatnya hadis. Dakhala al-jannata rajulun fi dzubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dzubabin. Jadi Nabi mengatakan ada seseorang masuk surga karena sebab lalat, ada lagi orang masuk neraka karena sebab lalat. Kan bikin penasaran tuh jemaah. Ya, lalu ingin mendengar kelanjutannya apa, bagaimana kisahnya. Maka sahabat pun akhirnya bertanya. Baik. Yang di sini apa para jemaah? Syai'un yasirun sababa amran khatiran.
yakni sesuatu yang enteng, kecil, ringan, namun menyebabkan perkara yang sangat berat, besar, yakni masuk neraka gitu, atau masuk surga. Masuk surga juga kan perkara berat, perkara besar, masuk surga atau masuk neraka, ya. Maka wa aujaba su'ala ala an tafsiri, maka Nabi pun menjawab pertanyaan dari para sahabat tersebut. Para sahabat tanya, wa kaifa dzalika ya Rasul, bagaimana ya Rasul ada orang masuk surga gara-gara lalat dan masuk neraka gara-gara lalat? Maka Nabi ini cerita. Taib. Wa huna yufassilu fayaqul, maka barulah Nabi merinci, menceritakan. Beliau berkata atau bersabda, inna rajulaini, ya, bahwasanya ada dua orang, yadhar annahuma min bani Israel, ya, nampaknya secara zahir dari hadis ini bahwa keduanya ini dari Bani Israel. Ini Nabi banyak menceritakan orang-orang umat-umat terdahulu dari kisah-kisah Bani Israel, ya. Arada, kedua orang ini menginginkan al-ubura an makanin. Al-ubur melewati, melintasi, ya, an makanin dari suatu tempat atau ke suatu tempat yang mana yahullu fi sahatihi sanamun, ya, yang mana yahullu fi sahatihi, yang di sekitar di situ ada berhala, yang mana yufradu dianjurkan, diharuskan, diwajibkan istilahnya, ala man arada tazawwajahu, bagi yang mau melewatinya, an yadbahalahu, untuk mempersembahkan sembelihan bagi berhala ini, taqurban ilaih, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada berhala tersebut, wa ta'dhiman lahu, sebagai bentuk pengagungan kepada berhala tersebut, ya. Maka fatalaba ubadu dzalika sanam, maka para penyembah berhala tersebut talaba, meminta, minar rajulaini, dari kedua orang tadi yang lewat, ya, atamasyaya, yang lewat, melintasi ke situ, ala hadza an-nizam asy-syirki, meminta untuk menunaikan aturan yang syirik ini, atau untuk menyembelih kepada berhala tersebut. Nah, maka fa amma ahaduha, atau ahaduhuma, adapun yang pertama, salah satu dari mereka, fa'tadzara bil adam. Perhatikan bedanya mereka. Yang satu ini i'tadarnya itu minta udzur karena tidak punya, bil adam, karena tidak punyanya sesuatu untuk disembelih, ya. Maka fa qana'u minhu bi aisari syai', maka kaum tersebut, ya, fa qana'u, memberikan arahan agar cukup yang paling ringan saja, yaitu apa? Walaupun lalat, gitu kan, ringan. Li'anna maqsudahum, karena yang menjadi tujuan mereka adalah husulal muwafaqah, yang penting tercapainya kesesuaian ala syirik, yakni terhadap kesyirikan. Yang penting pokoknya bisa menyembelih apa saja, tidak harus sapi, tidak harus hewan yang besar-besar, cukup walaupun lalat, karena intinya niatnya. Wa talabu minal akhar, lalu dia minta lagi kepada yang satunya, an yuqarriba lis-sanam, untuk berkurban untuk berhala ini. Fa'tadzara, perhatikan, bi anna hadza syirkun. Yang kedua ini ahli tauhid. Dia minta uzur, tidak bisa melakukan karena ini adalah kesyirikan. Kalau yang tadi uzurnya karena tidak punya, kalau punya mau melakukan. Kalau ini tidak punya, pokoknya ini syirik, tidak mau dia melakukannya. Wala yumkinu an yaf'alahu, dan dia tidak memungkinkan untuk melakukan, sehingga faqataluhu, mereka membunuhnya. Fadakhalal jannah, lalu dia mati dan masuk surga. Kenapa? Limtina'ihi minasyirik, karena tidak maunya melakukan kesyirikan. Baik, ini gambaran hadis para jemaah, hadis Tariq bin Syihab ini. Baik, kaitan dengan bab apa ini?
munasabatul hadits lil bab. Al hadits dalla ala anna adh-dhabha ibadah. Hadis ini menunjukkan poinnya dengan bab kita bahwa menyembelih itu adalah ibadah. Maka memalingkannya wa anna sarfa li ghairillahi syirkun. Maka memalingkannya kepada selain Allah, kepada berhala ini berarti syirik. Ya. Apa saja bentuk ibadah, mau ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, rukuk, sujud, ini semua ibadah. Dipalingkan untuk selain Allah maka dia syirik. Termasuk takut, ini ibadah. Takut, ya, yang mana takut terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah, ini takut ibadah. Maka ini dilakukannya takut ini atau ditakutkannya sesuatu kepada selain Allah, maka ini termasuk syirik. Baik, ma yustafadu minal hadis. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis? Yang pertama, al-awwal bayanu khuturati syirik walau fi syai'in qalil. Ya. Penjelasan tentang bahaya kesyirikan berjamaah, walaupun dalam sesuatu yang remeh kecil bahaya. Gara-gara dubab, cuman lalat, tapi bisa masuk neraka. Ya, karena perbuatan syirik. Dan karena mempertahankan tauhid dengan sebab dubab, masuk surga. Baik. Wa minha minal faidah, dan diantaranya faedah adalah anna syirka, bahwa kesyirikan itu yujibu dukhulan nar, menyebabkan masuk neraka. Yujibu menyebabkan atau mengharuskan, ya, masuk neraka. Sebaliknya wa anna tauhid yujibu dukhulal jannah. Sebaliknya tauhid menyebabkan masuk surga, walaupun tidak langsung tapi tetap masuk surga. Inilah keindahan tauhid jemaah. Jadi tauhid itu bisa menghalangi kekalnya seseorang dalam neraka. Jadi kalaupun masuk neraka terhalangi oleh tauhid kekekalan. Walaupun dosa banyak dilakukan, mati bawa dosa sepenuh bumi sekalipun, tapi tetap tidak akan kekal di neraka bagi orang yang membawa tauhid seandainya harus masuk neraka. Karena bisa jadi dengan sebab tauhid pula orang mendapat syafaat. Kan gitu para jemaah. Syafaat pada bab yang lalu sudah kita bahas masalah syafaat. Bahwa syafaat itu digapai bagi orang yang mati yang tidak berbuat syirik. Fahiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Syafaatku bagi pelaku dosa besar, dan dia dicapai bagi orang dari umatku yang mati tidak berbuat syirik. Minha minal faidah, yang ketiga di antara faidah, annal insan qad yaqa'u fi syirki wa huwa la yadri annahu syirik. Bahwa seseorang terkadang, qad kalau masuk fi'il mudhari artinya terkadang. Qad yaqa'u, ini yaqa'unya fi'il mudhari. Ya. Maka qad artinya litaqlil, menunjukkan sedikit atau jarang, maka diterjemahkan terkadang. Tapi kalau qad masuk fi'il madhi, maka maknanya sungguh atau sesungguhnya. Litahqiq, untuk menekankan. Sungguh, qad aflahal mu'minun. Qad aflaha. Ini fi'il madhi, aflaha. Sungguh berarti, bukan kadang-kadang. Salah. Kadang-kadang orang beriman itu bahagia, enggak kadang-kadang, pasti orang beriman akan aflah, sukses, beruntung. Qad aflahal mu'minun. Baik, seperti qad qamatis shalah, sungguh salat telah didirikan. Baik. Jadi bahwa seseorang terkadang jatuh pada kesyirikan, wa huwa la yadri annahu syirkul ladzi yujibun nar. Sementara dia tidak tahu kalau dia syirik yang menyebabkan masuk neraka. Ini bahayanya jemaah. Samar sekali, sampai-sampai kata Nabi, syirik itu akhfa min dabibin namal. Ya, dalam riwayat Ibnu Abbas, fi dzulmatil lail fi hajar as-sauda. Bahwa syirik itu lebih samar dari rayapan semut di batu hitam dalam gelapnya malam. Ini sangat samar sekali. Wa minha minal faidah,
At-tahdhiru, yang keempat ya, Rabi', at-tahdhiru minadh-dhunub. Ya. Peringatan keras tentang dosa. Wa in kanat saghiratan fil husbani, walaupun dalam persangkaan dia itu kecil, hati-hati dosa. Dan jangan kau anggap dosa ini yakni lihat kecilnya, jangan. Tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat maksiat. Para salaf memberikan nasihatnya, la tandur ila sigaril ma'siyah walakin dhur ila man asait. Jangan lihat kepada kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa engkau berbuat dosa. Kepada Allah yang memiliki adab yang syadid, yang memiliki adab yang pedih. Allah Azza wa Jalla yang Maha berkuasa. Kemudian al-khamis, yang kelima, anna hadzal rajula dakhala an-nar, bahwa orang ini masuk neraka bisababi lam yaqsidhu ibtidaan, ya, bahwa orang ini masuk neraka karena sebab apa? Karena sebab apa jemaah? Karena sebab menyembelih untuk berhala, ya. Baik. Nah, orang ini masuk neraka bisababin, karena sebuah sebab lam yaqsidhu ibtidaan. Bukan dia niatkan pertama kali, enggak. Dia tadinya enggak niat, dia kan cuma lewat dia. Iya kan? Dia cuma mau lewat, cuma ditahan, enggak boleh kecuali harus menyembelih untuk berhala. Maka dia tidak berniat dari sejak awalnya. Ibtidaan ini sejak awalnya tidak. Wa innama fa'alahu, akan tetapi dia melakukannya itu apa? Takhallusan min syarri ahli sanam. Karena agar takhallusan, agar selamat min syarri, dari keburukan ahli sanam, para penyembah berhala tersebut atau kaum tersebut. Ya. Di sini menunjukkan apa para jemaah? Walaupun demikian tetap dia masuk neraka. Itu. Karena menyembelih. Ya. Apalagi memang yang sengaja-sengaja ingin mengagungkan. Ini karena ada tekanan saja, karena takut dibunuh tetap. Makanya ini dikatakan oleh para ulama, ini adalah ajaran syariat yang terdahulu, tidak boleh adanya mengambil uzur atau rukhsah karena sebab dipaksa. Ya. Tapi kalau dalam Islam boleh sebenarnya jemaah. Sebagian ulama mengatakan hal ini boleh karena dipaksa mau dibunuh. Mengucapkan atau mengatakan mengucapkan atau melakukan perbuatan kekufuran. Mengucapkan atau melakukan kekufuran kalau dipaksa boleh. Seperti kasusnya Ammar bin Yasir, dipaksa untuk mencaci maki Rasulullah, memuji berhala. Ammar melakukannya. Dia caci maki Rasul, dia puji-puji berhala, karena apa? Selamat dari adab siksa orang-orang musyrikin Quraisy saat itu. Dia pun menangis, ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah ayat. Ya. Kata Allah, illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Jadi kecuali kalau dipaksa, maka hatinya dalam keadaan tumaninah dalam iman, maka tidak masalah. Akhirnya Nabi pun mengatakan kepada Ammar bin Yasir, in adu fa'ud, kalau mereka mengulangi, memaksamu untuk itu, kamu lakukan, kamu ulangi lagi, tidak masalah. Kamu caci maki saya lagi, tidak masalah, karena terpaksa. Nah, jadi terpaksa itu bisa ketika lisan dipaksa atau badan dipaksa. Adapun hati nggak ada, jemaah. Nggak boleh ada keterpaksaan dalam hati. Artinya gini jemaah, walaupun kita mengucapkan kata-kata kufur karena dipaksa mau dibunuh, hati kita nggak ada yang bisa memaksa. Hati kita nggak ada yang bisa maksa. Maka hati pun jangan sampai kufur. Hati kita tetap tumanina. Makanya Allah katakan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa untuk melakukan kufur,
mengucapkan kufur namun hatinya tetap tumanina dalam iman. Jelas ya? Berarti hati yang tidak bisa dipaksa itu. Adapun lisan ucapan bisa. Ya. Ini menunjukkan apa jemaah faedah yang ke nomor 5 ini, bahwa orang ini melakukannya bukan niat dari awalnya, tapi karena dalam rangka menyelamatkan diri dari keburukan, kejelekan, ya, gangguan dari orang-orang penyembah berhala tersebut. As-sadis, yang keenam, minal faedah annal muslima idza fa'ala syirka, sesungguhnya seorang muslim apabila melakukan kesyirikan, ya, maka abtala islamahu wa dakhala an-nar, maka batal Islamnya dan masuk neraka. Lianna hadzal rajul kana musliman. Perhatikan ya kawan, menurut Syekh Fauzan bahwa laki-laki ini dia adalah muslim. Muslim yakni umat terdahulu yang muslim. Jadi muslim ini adalah semat atau disematkan laqab kepada siapapun dari umat yang mengikuti para nabi, mau Nabi Adam, mau Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi Muhammad. Maka setiap agama para nabi dan umatnya itu adalah Islam. Setiap nabi muslim, pengikutnya pun yang beriman muslim. Ya. Berarti annal muslim idza fa'ala syirka abtala islamahu wa dakhala an-nar li'anna hadzal rajula kana musliman. Bahwa seorang muslim kalau melakukan syirik batal Islamnya dan dia masuk neraka karena orang ini awalnya dia muslim. Dari mana qarinah yang menunjukkan dia muslim? Syekh mengatakan wa illa lam yaqul dakhala an-nar fi dzubabin. Ya. Sebab kalau dia bukan seorang muslim maka tidak akan mengatakan dakhalan nar, ya, masuk neraka karena sebab lalat. Masuk neraka karena sebab lalat. Karena tidak karena sebab lalat pun orang kafir sudah masuk mana? Neraka. Ini ndak masuk nerakanya karena sebab lalat. Berarti asalnya muslim dia, cuman menyembelih untuk selain Allah, dengan menyembelih mempersembahkan lalat. Ini. Terus as-sabi' yang ketujuh, anna al-mu'tabar amalul qalb, bahwasanya yang menjadikan tolak ukur al-mu'tabar atau barometer, ya, itu adalah amalan hati para jemaah. Jadi hati yang dilihat kan. Maka kalau ada orang terpaksa melakukannya asal hatinya tenteram, hatinya tetap tenang iman, maka tidak masalah, tidak ngaruh. Sebagaimana kasus Ammar bin Yasir. Wa in saghura, walaupun kecil, amalan hati itu sangat luar biasa, ya. Nah, wa in saghura amalul jawarihi wa qalla. Jadi yang menjadi barometer adalah amalan hati walaupun amalan badannya kecil atau sedikit. Wa in saghura amalul jawarih, walaupun amalan anggota badannya kecil. Makanya para jemaah, amalan yang enteng, sepele, amalan ibadah, tapi bersama kuatnya niat, ikhlasnya niat, menjadi besar di sisi Allah. Sebaliknya amalan-amalan dahsyat seperti jihad ya jemaah, berinfak dengan harta atau menyampaikan ilmu, ini kan amalan-amalan besar, tapi karena riya, ingin dipuji, tidak ada ikhlas, maka justru mereka lah akan dilemparkan pertama kali ke dalam neraka jahanam waliyadzubillah. Dalam hadis disebutkan ada 3 golongan, ya, para pembaca Quran, termasuk orang yang mengajarkan ilmu agama, terus orang yang berjuang di jalan Allah, berperang, lalu orang yang meninfakkan harta di jalan Allah. Itu semuanya amalannya riya, ingin dipuji, maka mereka sia-sia, padahal amalannya luar biasa. Berdakwah, berjihad, ini amalan-amalan besar. Maka Syekh mengatakan annal mu'tabar amalul qalbi wa in saghura amalul jawari wa qalla. Yang menjadi tolak ukur adalah amalan hati walaupun amalan badan itu kecil atau sedikit. Maka jangan anggap remeh kebaikan pada jemaah sedikit pun.
Antum baca Quran, satu huruf 10. Ya kan? Satu huruf 10. Alif lam mim 30. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, tambah. Dalam surah An-Naba, surah An-Naba amma yatasaalun, itu total hurufnya jemaah 770. Total hurufnya. Kalikan 10, 7.700 pahala. Jadi orang baca surah An-Naba dapat pahala 7.700, luar biasa. Jadi berkah baca Quran itu. Ya, berkah. Baik. Atasi yang ke-9, fadlut tauhid. Oh, nah. Alhamdulillah berarti tidak ngantuk. Nah. Yang ke-8, as-samin, anna az-zabha ibadatun, bahwa menyembelih ini adalah ibadah. Jadi dalam Islam ada ibadah dengan cara mengalirkan darah. Istilahnya membunuh, ya, membunuh hewan. Dan ini bukan syariat Islam saja, jemaah. Ini syariat-syariat sebelumnya juga. Buktinya dalam hadis ini. Ya. Jadi ibadah-ibadah yang Allah cintai itu diantaranya salat, puasa, menyembelih. Ini disyariatkan juga kepada umat-umat yang terdahulu. Salat, umat dulu bahkan lebih parah lagi, 50 kali sehari semalam. Ya, kalau 24 jam itu kita bagi menjadi 50, sekitar yakni 28, sekian, 2 menit. Yani kurang lebih setiap setengah jam kurang 2 menit harus sholat. Ini umat dahulu. Kita tidak, alhamdulillah, sekali sehari semalam cukup berapa? 5 kali. Jadi banyak istirahatnya, banyak untuk macam-macam. Bisa sempat futsal, ya, bisa sempat macam-macam jemaah. Sholat kan cuma 5 kali. Umat dulu tidak. Dan memang itulah kewajiban sebagai hamba. Kita diciptakan Allah kan bukan untuk makan, minum dan belanja ke pasar, kan bukan. Untuk ibadah, untuk sholat. Maka kalau kerjaan kita cuma sholat, ya memang begitulah tugas kita. Tapi Allah dengan rahmatnya memberikan, ya, kasih sayangnya kepada umat ini. Umat yang pendek umurnya, pendek pula fisiknya, coba. Maka Allah anugerahkan apa? Dilipat gandakan pahala sampai 700 kali lipat. Jadi kita walaupun amalan sedikit bisa besar di sisi Allah pahalanya. Karena sedekah, makanya jemaah Nabi sampai mengatakan ittaqin nar wattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dengan api neraka dengan cara walau sedekah, bukan 1 biji kurma jemaah. Kurma 1 dibelah 2. Walaupun dengan apa berarti? Sebelah kurma. Subhanallah. La tahqirana fil ma'rufi syai'an. Jangan kalian anggap remeh perbuatan baik sedikit pun. Jadi sedekah itu jemaah, sedekah itu ya, antum subhanallah, kata Nabi kan sepotong kurma. Nah kita kalau sedekah misalnya ada anak tetangga sekolah, kita panggil nak sini nak, nih kasih uang jajan berapa entah 5.000 kah, 2.000 perak, kata seneng. Ya, tapi kayaknya tidak laku 2.000, cilok aja 4.000 jemaah. Ya 5.000 lah minimal. Itu nanti Allah yurabbiha, Allah kembang biakan jemaah sedekah kita itu, sehingga di akhirat kita dapati mungkin kita beri jajan anak tetangga 5.000 perak untuk beli cilok, itu di akhirat menjadi sebesar gunung di akhirat. Maka jangan anggap remeh sedekah hatta ke tukang-tukang, ya masya Allah jemaah. Kadang-kadang kita juga sebenarnya mengganggu polisi cepek itu ya, cuman kadang-kadang ada manfaatnya juga jemaah. Kita kasih ya 2.000 perak atau berapa, subhanallah. Itu hal-hal yang sepele yang kita tanpa sadar itu besar di sisi Allah, asal ikhlas harap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Baik, jadi menyembelih, mengalirkan darah hewan dalam rangka pengagungan, ini ibadah, ya. Wa sarafahu li ghairillahi syirkun akbar. Kalau sarafahu ini fi'il, bisa juga dibaca dengan jumlah ismiyah dengan wasarfuhu, ya. Anna dzabha ibadatun wasarfuhu boleh dibaca, wasarafahu juga boleh, wasarafahu atau wasarfuhu boleh.
Memalingkannya untuk selain Allah adalah syirkun akbaru, syirik yang besar. Kenapa syirkun tidak akbarun? Karena akbaru itu yang wajahnya af'alu tidak boleh ditanwin, haram ditanwin sampai hari kiamat. Jadi jangan Ahmadun, salah, Ahmadu. Ya, afdolu jangan afdolun, akbaru jangan akbarun. Semua isim yang wazan timbangannya ke fiil af'alu, ya, itu tidak boleh ditanwin. Disebut dalam istilah ilmu nahwu dengan as-sarf min al-manu min as-sarf. Baik, mana lagi? 9. At-tasi' fadlu tauhid wa 'azimu samaratihi. Keutamaan tauhid dan agungnya, besarnya buah dari tauhid. Ya. Yang paling penting jemaah, cukup satu saja misalnya, dosa seberapapun banyaknya, dengan tauhid itu Allah ampuni. Itu saja sudah mencukupi. Ya. Karena bisa jadi ada orang membuat dosa sepenuh bumi, karena bertauhid dia langsung masuk surga. Padahal dosanya sepenuh bumi, kok bisa masuk surga? Karena dia tauhid, nggak pernah syirik. Kenapa kok langsung masuk surga? Terus dosa-dosa zina sebagaimananya ini diampuni Allah. Kenapa Allah ampuni? Karena Allah mengampuni orang-orang yang punya modal iman, modal tauhid. Maka sebenarnya ya, keutamaan tauhid dengan itu satu saja sudah cukup, tapi banyak yang lain-lainnya. Sehingga dalam kitab kita ini, kitab tauhid, di awal bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minha, bab tauhid wa ma yukaffiru minha dzunub, bab keutamaan tauhid dan pengguguran dosa. Kenapa disebutkan satu ini pengguguran dosa padahal keutamaan tauhid juga banyak yang lain? Karena besarnya keutamaan diampuni dosa oleh Allah. Yang ke-10 al-ashir fadilatu sabri 'alal haq. Keutamaan sabar di atas kebenaran, seperti orang tadi masuk surga, dia sabar. Tentu dibunuh ini sakit berjemaah, ya. Tapi setelah itu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar di atas jalan kebenaran, diganggu, dihina, dicaci, bahkan dibunuh. Ya. Baik, selesai sudah. Insyaallah kita masuk bab yang berikut. Dan ini bab masih ada kaitan dengan bab sebelumnya. Ya. Bab ini masih ada kaitan dengan bab sebelumnya, bab tentang menyembelih. Yaitu babun la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Bab tidak boleh disembelih sesuatu di tempat yang dulu pernah disembelih untuk selain Allah. Oh ya, dari hadis tadi juga tambahkan al-a'malu bil khawatim, ya. Al-a'malu atau annal a'mala bil khawatim. Bahwa amalan-amalan itu tergantung apanya? Tergantung akhirnya. Ya. Seperti orang yang pertama tadi kan, karena akhir amalannya menyembelih untuk berhala, masuk neraka. Kemudian orang yang tadi dibunuh karena amalan terakhirnya dalam mentauhidkan Allah, menjauhi syirik, maka dengan itu dia masuk surga walaupun dia harus dibunuh. Ya. Taib. Ada lagi mungkin pertanyaan, kita perjelas. Bagaimana dengan firman Allah tentang Ammar bin Yasir, ya? Di mana Ammar bin Yasir melakukan apa? Melakukan yakni kekufuran, namun karena dipaksa mau dibunuh dan yang semisal, sehingga dibolehkan oleh Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya. Taib. Maka jawabannya para jemaah, hadis dengan ayat tidak bertentangan tentunya. Ya. Tidak bertentangan. Dari sisi mana? Dari sisi di dalam hadis ini Nabi mengatakan
faqarraba dzubaban, maka dia pun melakukan taqarrub, menyembelih lalat untuk berhala ini. Ya. Maka at-takrib di sini, takrib yang mendekatkan diri ini menunjukkan kepada ridha terhadap amalan tersebut, lapang dada mengamalkannya. Ya, beda dengan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dipaksa. Nah, ini jawaban tambahan terhadap 3 poin yang sudah saya sampaikan di awal. Apa yang pertama? Bahwa syariat mereka memang tidak boleh mengambil udzur dengan dipaksa. Yang kedua apa? Mereka memang, atau dia memang mengambil azimah, bukan mengambil rukhsah. Ya. Jadi dia syariat dulu pun memang disyariatkan kita mengambil rukhsah karena dipaksa. Cuman dianya yang tidak mau mengambil rukhsah tapi mengambil azimah. Atau yang ketiga, apa yang ketiga jemaah? Dia jahil terhadap udzur bagi orang yang dipaksa. Nah, kita tambahkan di sini bahwa dia bertaqarrub ya kepada berhala tersebut menunjukkan kepada ridhonya. Nah, sementara kalau dipaksa itu berarti tidak boleh adanya ridho, hatinya tidak boleh rela, hatinya menolak, hatinya bahkan tidak ridho, tidak suka gitu. Kita bisa bahas dulu muqaddimah di bab ini. Saya bahas muqaddimah di bab ini. Babun la yudbahu lillah bimakanin yudbahu fi ghairillah. Bab tidak boleh disembelih untuk Allah seperti kurban, akikah atau nadar ya, untuk Allah. Di mana? Di tempat yang dulu pernah disembelih di tempat itu untuk selain Allah. Berarti ini pembahasan tentang hukum beribadah, khususnya menyembelih di tempat-tempat kesyirikan, tempat-tempat yang dilakukan penyembahan untuk selain Allah gitu. Jadi bab ini kesimpulannya adalah ada 2 hal dalam bab ini. Kesimpulannya di bab ini ada 2 bahasan atau 2 perkara. Yang pertama, larangan an musyabahatil musyrikin fi adatihim, larangan tasyabuh dengan orang-orang musyrik pada adat kebiasaan mereka, sehingga tidak boleh seorang muslim menyembelih di tempat yang biasa di situ dilakukan kesyirikan. Maka nanti akan dibahas tentang sholat di gereja, akan ada hukumnya nanti, karena kan sama. Tidak boleh sholat di tempat yang di situ disembah selain Allah, termasuk sholat di candi-candi, di tempat-tempat menyembah untuk selain Allah, di pura-pura atau di gereja dan yang semisal. Termasuk dibahas oleh ulama apa hukum sholat di gedung bank konvensional, gedung bank konvensional, termasuk dalam bahasan gitu ya, nih. Salat di tempat di situ kan maksiat. Ya. Bank-bank konvensional di situ, bank-bank ribawi itu tempat maksiat. Baik. Yang kedua apa berjamaah? Bahasan dari bab ini, saddud dara'i al-mufdiyah ila syirk, menutup pintu-pintu yang menghantarkan kepada kesyirikan. Jadi walaupun berkurban untuk Allah tanggal 10 bulan Zulhijjah, tapi kalau di makam mbah brewok nyembelihnya, maka ini sama babnya. Jadi hati-hati. Taib, kenapa dilarang menyembelih di tempat yang dulu pernah disembelih untuk selain Allah? Alasannya karena yang pertama, dia wasilah, ya, melakukan itu wasilah kesyirikan sehingga menghantarkan untuk nantinya menyembelih untuk selain Allah juga, ya, atau minimal mengagungkan tempat tersebut yang akhirnya ngalap berkah dari tempat tersebut. Ini bentuk mencegah keburukan.
Yang kedua, karena melakukan menyembelih di tempat itu tasyabuh dengan orang-orang musyrik pada adat kebiasaan mereka yang mereka biasa menyembelih di tempat itu untuk selain Allah. Maka syariat melarangnya. Ya. Taib. Lalu kita baca dalilnya. Mu'allif membawakan dalil. Yang pertama surah At-Taubah ayat 108. Dan surah At-Taubah ayat 108 ini pembahasannya tentang Masjid Dirar namanya. Ya, Masjid Dirar. Yaitu Nabi dilarang oleh Allah sholat di Masjid Dirar. Yaitu masjid yang dibuat orang-orang munafik untuk menyaingi ya Masjid Rasul SAW agar nanti, jadi untuk memecah belah tujuannya dibuat masjid itu. Nah, mereka memohon kepada Nabi dan para sahabat untuk sholat di masjid itu. Padahal masjid diniatkan untuk membangunnya itu untuk memecah belah kaum muslimin. Maka Allah pun melarang Nabi. Nabi dilarang oleh Allah. Padahal Nabi mau jemaah. Nabi tadinya mau, setuju, mau sholat. Ya, karena ya Nabi SAW menginginkan kebaikan. Tapi ternyata Allah larang. Ya. Maka lihat Nabi saja keliru di dalam masalah agama yang harus ditegur oleh Allah. Maka kenapa Nabi kalau ditanya sesuatu harus nunggu wahyu? Karena Nabi sendiri nggak tahu masalah-masalah agama ini. Masalah wahyu ini Nabi nggak tahu sehingga diberitahu oleh siapa? Oleh Allah. Demikian pula kita. Namun anehnya orang-orang sufi mengatakan dapat ilmu itu ilmu laduni, ilmu langsung dari Allah. Tanpa melalui Jibril. Nabi saja melalui Jibril. Melalui wahyu, perantara wahyu. Orang-orang sufi enggak, mereka mengatakan ilmu laduni. Ilmu laduni min ladunhu, dari sisi Allah langsung. Mereka kalau ahli sunnah kan mengatakan hadatsana fulan an Abi Hurairah anin Nabi. Hadatsana, yani ulama hadatsana. Kalau orang-orang sufi mengatakan hadatsana nafsi an rabbiha, telah menceritakan kepada aku dari jiwaku, diriku langsung ngambil dari Rabbnya, langsung dari Allah. Taib. Kita baca wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, la takum fihi abadan, janganlah Muhammad engkau berdiri salat di masjid itu abadan, selamanya. La masjidun usisa ala taqwa, karena sungguh masjid yang ditegakkan di atas takwa. Kata para ulama, ini masjid bukan Masjid Nabawi yang dimaksud. Ada khilaf ulama. Sebagian mengatakan ini Masjid Kuba, karena masjid yang pertama dibangun Nabi bukan Masjid Nabawi, jemaah. Nabi ketika hijrah kan singgah dulu di kampung perkampungan Kuba namanya. Bagi yang sudah umrah ini bolak-balik ziarah ke situ. Karena memang dianjurkan sholat di situ seperti umrah pahalanya, dan Nabi setiap pekan datang untuk sholat. Ya. Dan sekarang alhamdulillah jemaah, dari Masjid An-Nabawi itu ada jalan pintas ke situ kurang lebih 45 menit. 45 menit jalan kaki ya. Dan memang untuk pejalan kaki. Dan di sisi kanan ada yang jualan kalau capek haus ada. Ya tapi enggak ono sing jualan pecel aja mah, paling nek ono ya roti Arab ya. Pecel ndak ono. Nah, itu kita jalan dari Masjidil Haram, dari Masjid Nabawi pada maghrib, misalnya pada maghrib itu nanti sholat isya di situ. Ya, 45 menit. Sebab Nabi terbiasa. Ya, jadi pemerintah Saudi ini memfasilitasi jalan ke Masjid Kuba. Dan Kuba ini nama kampung, bukan nama Kubah masjid. Kubah bukan, Kuba ini nama kampung Kuba. Nah, di situ Nabi bangun masjid. Yang diisyaratkan oleh Allah dalam ayat ini bahwa la masjidun usisa 'ala taqwa min awwali yaumin. Ini dia. Min awwali yaumin, dari kata-kata inilah, dari pertama kalinya, dari hari pertamanya. Jadi masjid yang pertama dibangun. Maka ahaqqu an taquma fi, lebih berhak Muhammad engkau solat di dalamnya daripada masjid yang dibangun oleh orang munafik, Masjid Dirar. Ya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu,
di dalam masjid itu atau di dalamnya ada orang-orang di Kuba, yakni penduduk Kuba yang mencintai mereka untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Kata para ulama, penduduk Kuba itu para jemaah memiliki keistimewaan. Penduduk Madinah yang berasal dari penduduk Kuba itu memiliki keistimewaan, dia gemar bersuci, yaitu menggabungkan antara bersuci dengan batu dan air, ya, sehingga lebih sempurna. Dan memang bersuci itu ada 3 tingkatan jemaah. Yang pertama tingkatannya bersuci dengan batu, kemudian dengan air, cebok dengan batu lalu dengan air. Yang kedua dengan air saja, dan yang ketiga dengan batu saja walaupun ada air. Nah, penduduk Kuba terbiasa menggabungkan 2 cara bersuci ini. Taib, saya kira jelas para jemaah ya, kaitan ayat dengan bab, ya, bahwa kita tidak boleh sholat, tidak boleh ibadah di tempat yang itu adalah tempat maksiat, tempat nyembah selain Allah. Itu intinya. Termasuk ulama membahas termasuk apa hukum sholat di diskotik. Sama berarti tidak boleh. Tempat maksiat murni loh jemaah ya. Tempat maksiat murni. Apa hukum sholat id di tanah lapang sepak bola? Al-jawab boleh. Karena apa? Karena sepak bola bukan maksiat, lapangan bola. Walaupun terkadang lapangan bola dipakai konser dangdut, kadang-kadang sholat id juga di situ tidak masalah, karena pada asalnya dia tempat yang halal, tempat yang halal. Apa hukum nonton bola jemaah? Taib. Di antara tanda hati seorang muslim sehat, dia akan tinggalkan perkara-perkara yang tidak berguna untuk akhirat. Jadi nonton bola hukumnya halal, tapi kalau tidak ada guna di akhirat, maka tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal yang tidak berguna. Ya. Apalagi kemarin ada kasus di Malang, ya. Kalau memang nyawa lebih berharga coba. Dan ini konon katanya korban terbesar tingkat 2 sedunia. Ya, yang pertama di mana? Peru apa? 300 lebih korban sepak bola, artinya tontonan sepak bola. Di kita kemarin mencapai 160 lebih ya. Subhanallah. Iya. Walaupun kesalahan ini bisa jadi dari pihak supporter atau apa, yang penting ini korban. Maka kita katakan berjamaah, kalau memang nyawa lebih berharga daripada sepak bola, maka lebih baik kita hidup walaupun tanpa bola. Nah gitu, ini sebuah untuk dijadikan status seperti itu. Jikalau nyawa lebih berharga dari sepak bola, maka biarlah kita hidup tanpa. Nah, baik. Memang musuh gerat Malang Arema kalau Persebaya nih jemaah. Naik Bandung kalau Jakarta jemaah. Dicek kalau Persib. Tapi saya tidak pernah milih manapun. Baik. Tapi cukuplah para jemaah sekalian, nanti kita bahas lagi dari mulai ini ya. Nanti kita awal dari mulai ini. Baik. Kalau ada yang tanya ibu-ibu. Tapi cukup demikian, wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya.